Boyolali, Jawa Tengah, awal tahun ke-2014, di pinggiran jalan menuju Pasar Sunggingan, berdiri sebuah warung soto kecil yang tampak biasa. Atap sengnya sudah berkarat, dinding kayu kusam, dan meja panjang yang penuh bekas sambal menempel di permukaan. Tapi entah mengapa, sejak subuh hingga malam, selalu saja ada antrean panjang di depan warung itu. Warung itu milik seorang janda bernama Bu Haji Sriatun. Ia berusia hampir 60 tahun, bertubuh mungil, wajahnya teduh, dan tutur katanya lembut. Setiap orang di Boyolali mengenalnya sebagai sosok yang rajin beribadah, dermawan, dan pekerja keras. Tak ada yang menyangka, di balik kesederhanaan penampilannya, Bu Haji sebenarnya adalah perempuan terkaya di kampung itu. Warungnya kecil, tapi setiap minggu ia bisa membeli sapi, membangun rama-rama kontrakan, dan bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid. Banyak orang kagum sekaligus heran. Modalnya tak seberapa, tapi rezekinya seperti mengalir tanpa henti. Pagi-pagi sekali, aroma soto buatan Bu Haji sudah menyeruak di udara. Kuah beningnya hangat dan harum, berpadu dengan daun bawang dan bawang goreng renyah. Pembeli dari luar kota datang hanya untuk mencicipi. Sopir truk yang melintas dari Semarang atau Solo sengaja berhenti di sana. Bahkan pejabat daerah pernah datang tanpa pengawalan, makan di bangku panjang warung itu sambil memuji rasanya. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan. Siapapun, kenapa rasa sotonya tidak pernah berubah meskipun pegawainya berganti, bahkan bahan bakunya kadang kurang segar. Kuahnya selalu gurih dan terasa hidup, seperti ada sesuatu yang menambah cita rasa tanpa bisa dijelaskan. Setiap malam selepas Isya, Bu Haji selalu menutup pintu warung rapat-rapat. Tidak ada yang diizinkan masuk, bahkan anak sulungnya sendiri, Raffi. Orang-orang mengira ia sedang menghitung uang atau membersihkan dapur. Tapi beberapa warga yang rumahnya berdekatan mengaku sering mencium bau aneh dari arah warung. Bau itu seperti campuran antara rempah dan bangkai, menusuk hidung dan menempel di dinding rumah. Kadang muncul jam 2 malam, kadang menjelang subuh. Bau itu hilang ketika matahari terbit, seolah tak pernah ada pada suatu malam Jumat, ketika hujan turun deras dan petir membelah langit Boyolali. Seorang pedagang sayur bernama Pak Rebo kebetulan lewat di depan warung itu. Dari kejauhan, ia melihat lampu dapur masih menyala. Ia berhenti sejenak, mengira Bu Haji lupa memadamkannya. Namun, ketika ia memperhatikan lebih saksama, terlihat bayangan seseorang berdiri di depan tungku besar. Bayangan itu tinggi dan kurus, tapi bukan bentuk tubuh Bu Haji yang gemuk pendek. Bayangan itu seperti sosok berjubah putih, berdiri diam tanpa gerakan. Pak Rebo menatap lama, lalu menunduk, pura-pura tidak melihat, dan mempercepat langkah. Esok paginya, ia bercerita pada istrinya, tapi perempuan itu melarangnya membicarakan hal aneh soal Bu Haji. Semua warga tahu, siapapun yang menjelekkan nama Bu Haji, hidupnya tak pernah tenang. Waktu berlalu, kekayaan Bu Haji makin bertambah. Ia membangun rumah megah bertingkat 2, tak jauh dari warung sotonya. Di depan rumahnya, terparkir mobil mewah keluaran terbaru, hasil berkah usaha soto. Begitu katanya pada warga. Namun setiap kali ada orang mengunjungi rumah itu malam hari, mereka pulang dengan wajah pucat. Beberapa tetangga bercerita, ketika melintas di depan rumahnya, saat larut malam, terdengar suara seseorang mengaduk wajan logam dari dalam dapur. Suara itu pelan tapi ritmis,
seolah seseorang sedang memasak untuk tamu yang tak terlihat. Kadang disertai suara sendok jatuh, kadang suara air mendidih, padahal seluruh rumah tampak gelap dari luar. Anak sulungnya, Raffi, mulai memperhatikan perubahan ibunya. Dulu Bu Haji selalu bangun dini hari untuk salat tahajud. Tapi kini, ia lebih sering mengunci diri di dapur. Sampai menjelang subuh, matanya sering sembab, wajahnya pucat, dan bibirnya menghitam seperti orang kelelahan. Tapi setiap pagi, ia selalu tersenyum, melayani pelanggan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Raffi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur itu. Sejak kecil, ia dilarang masuk ke ruang belakang. Bu Haji selalu bilang, di sana tempat rahasia, resep keluarga. Larangan itu berlaku bahkan untuk pegawai sekalipun. Namun, suatu hari, seorang pegawai baru yang penasaran mencoba masuk. Diam-diam, ia ingin tahu apa yang membuat soto Bu Haji begitu istimewa. Tapi keesokan paginya, pegawai itu tidak datang bekerja. Katanya ia mendadak sakit keras, matanya bengkak, dan tubuhnya panas tinggi. 3 hari kemudian, ia meninggal tanpa sebab jelas. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani melanggar larangan Bu Haji. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Bu Haji punya pawang gaib yang menjaga warungnya. Ada pula yang percaya bahwa ia mendapat berkah dari jin penjaga kuburan. Tapi semua itu hanya rumor yang tak berani diucapkan keras-keras. Orang Boyolali percaya rezeki orang lain tak boleh ditanya sumbernya, apalagi kalau sudah diiringi keberkahan aneh seperti milik Bu Haji Sriatun. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, seorang pembeli perempuan pingsan di meja. Saat disadarkan, ia menangis ketakutan. Katanya, saat makan soto, ia melihat tangan lain mengaduk kuah dari dalam wajan. Padahal Bu Haji sedang berada di kasir. Pelanggan lain menganggap itu halusinasi. Tapi sejak hari itu, perempuan itu tak pernah kembali ke warung itu lagi. Warga sekitar mulai resah, tapi tak ada yang berani melapor. Setiap kali warung itu hendak ditutup, keesokan harinya justru ada kejadian aneh. Ayam warga mendadak mati, air sumur berubah keruh, atau suara tangisan terdengar di belakang rumah. Semua seolah menjadi peringatan agar tidak mengganggu warung soto itu. Di sisi lain, Bu Haji semakin tampak sibuk dengan urusan yang tak diketahui siapapun. Setiap Kamis malam, ia selalu membawa kendi kecil dan bunga 7 rupa ke arah barat desa, menuju pemakaman tua di tepi sawah. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Tapi beberapa kali warga melihat cahaya kecil berpendar dari area kuburan ketika hujan rintik turun. Kabar itu menyebar pelan. Sebagian warga takut, sebagian lagi penasaran, tapi tidak ada yang berani mengikuti. Mereka tahu Boyolali punya banyak kisah tentang pesugihan kuburan, dan sebagian besar berakhir tragis. Namun tidak bagi Bu Haji. Semakin tua, ia justru makin kaya. Rumahnya makin megah, warungnya makin ramai, dan keluarganya tampak hidup bahagia. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tubuh Bu Haji mulai lemah, suaranya parau, dan matanya kadang menatap kosong ke arah tungku dapur. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama-nama yang tidak dikenal siapapun. Kadang pula ia tersenyum saat udara di sekitarnya menjadi dingin tiba-tiba. Malam-malam di Boyolali mulai terasa berat. Anjing-anjing liar menyalak tanpa sebab, terutama di sekitar rumah Bu Haji. Orang-orang yang lewat mengaku mencium aroma busuk seperti danur dari mayat lama.
Beberapa anak kecil menangis ketakutan setiap kali melewati warung itu. Pada bulan ke-7 setelah kejadian di kuburan itu, Raffi mendapati sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur. Saat ia masuk dapur pagi-pagi, wajan besar yang biasanya bersih kini berisi cairan kental berwarna kekuningan. Aromanya tajam dan membuat perut mual. Di dasar wajan ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti gelembung hidup. Ia menatapnya lama. Tapi ketika hendak memanggil ibunya, Bu Haji sudah berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan mata merah. Sejak hari itu, Raffi tidak pernah lagi berani menyentuh peralatan dapur. Ia memilih mengurus keuangan warung saja. Tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang terus tumbuh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Sesuatu yang bukan lagi soal resep rahasia. Dan benar saja, menjelang akhir tahun, kekayaan Bu Haji bertambah secara tak wajar. 2 kontrakan baru berdiri, sawah meluas, dan rekeningnya membengkak. Tapi bersamaan dengan itu, setiap Jumat malam selalu terdengar suara langkah kaki di sekitar rumah, seperti seseorang berjalan mengelilingi halaman tanpa arah. Kadang terdengar suara napas berat di dekat jendela. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Raffi mulai yakin kekayaan itu datang bukan dari usaha biasa. Setiap malam ia melihat ibunya duduk di depan tungku dengan kendi kecil, mengaduk sesuatu sambil membisikkan kata-kata yang tak dimengerti. Cahaya dari api tungku menyoroti wajahnya yang semakin menyeramkan, pucat, berkeringat, dan tersenyum aneh. Boyolali menjadi saksi perubahan itu. Warung soto yang dulu dikenal sebagai tempat rezeki, kini menjadi sumber cerita mistis yang tak habis diceritakan warga. Setiap orang yang makan di sana akan memuji rasanya, tapi diam-diam merinding tanpa tahu sebabnya. Kuahnya selalu hangat, tapi di ujung lidah terasa getir seperti darah yang belum kering. Dan malam itu, ketika langit Boyolali diselimuti kabut tebal, aroma danur menyelimuti jalanan. Dari arah warung Bu Haji, cahaya tungku masih menyala terang, seperti menandakan bahwa ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunggu giliran dimasak. Warung itu tetap buka keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka yang tahu bau itu, bagi mereka yang pernah mencium aroma busuk itu, di tengah malam, warung soto Bu Haji Sriatun bukan lagi tempat makan biasa. Itu adalah tempat di mana resep rahasia disusun dengan air, rempah, dan danur mayat 7 hari. Dan kisah kelam tentang pesugihan yang mengubah hidup satu keluarga di Boyolali pun baru saja dimulai. Beberapa tahun sebelum warung sotonya menjadi ramai, hidup Bu Haji Sriatun sebenarnya tidak seindah sekarang. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan di jalur Solo-Semarang, ia harus membesarkan 2 anak sendirian. Warung soto kecil yang mereka bangun bersama hampir bangkrut. Pelanggan mulai berkurang, bahan baku sering tak terbayar, dan utang di pasar semakin menumpuk. Setiap malam, Bu Haji menatap warung yang kosong dengan dada sesak. Meja-meja dibiarkan berdebu, kompor jarang dinyalakan. Ia hanya duduk di kursi bambu tua sambil menghitung receh yang tersisa. Kadang ia menangis diam-diam saat mendengar suara azan Isya. Merasa tak berdaya menghadapi nasib, Boyolali saat itu masih sepi. Lampu jalan redup, udara malam menusuk dingin, dan anjing liar sering berkeliaran di gang belakang rumahnya. Di tengah kesunyian itu, ada satu tempat yang selalu membuat warga takut untuk mendekat. Pemakaman tua di barat desa. Letaknya di tepi sawah,
Jauh dari permukiman, ditumbuhi pohon randu besar yang daunnya jarang bergoyang meski angin kencang. Orang percaya di bawah pohon itu pernah dikubur mayat tanpa kepala. Suatu malam, saat Bu Haji sedang membersihkan dapur, seseorang mengetuk pintu belakang. Suaranya berat dan lambat. Ketika ia membuka, tampak Mbah Sumo, lelaki tua berpakaian lusuh dengan tongkat bambu di tangannya. Mbah Sumo dikenal sebagai orang pintar yang hidup menyendiri di pinggiran Boyolali. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua orang percaya ia bisa berhubungan dengan makhluk halus. Hari itu, Bu Haji sedang putus asa. Ia menceritakan kesulitannya pada Mbah Sumo, dan lelaki itu menatapnya lama. Tatapan matanya dalam dan kosong, seperti bisa membaca isi hati. Ia kemudian menawarkan jalan keluar, jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Bu Haji sebelumnya. Sejak malam itu, hidup Bu Haji berubah. Ia mulai sering pergi diam-diam ke arah barat desa setiap malam Jumat, membawa kendi tanah liat, bunga 7 rupa, kemenyan, dan segenggam beras kuning. Ia selalu berjalan tanpa suara, menembus jalan becek dan kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Tapi setiap kali ia kembali, wajahnya tampak berbeda. Lelah, tapi tenang. Ritual pertama dilakukan 7 hari setelah kematian seorang pemuda di kampung sebelah. Menurut Mbah Sumo, tubuh manusia yang dikubur 7 hari memiliki cairan khusus yang disebut danur. Cairan itu diyakini mengandung kekuatan gaib yang bisa menarik rezeki dan menjaga dagangan agar tidak pernah sepi. Tapi untuk mendapatkannya, seseorang harus berani mengambilnya langsung dari tanah kubur. Malam itu, Boyolali diguyur hujan deras, petir menyambar di kejauhan, menerangi jalan berlumpur menuju makam. Bu Haji menutupi wajahnya dengan kerudung gelap, memeluk kendi di dada. Kakinya gemetar saat melangkah melewati pagar bambu pemakaman. Di dalam, tanah basah mengeluarkan bau anyir. Mbah Sumo sudah menunggunya di bawah pohon randu besar. Dengan sebatang lilin kecil menyala di depan nisan tanpa nama. Ritual itu dimulai dengan doa-doa kuno yang tak dimengerti Bu Haji. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menancapkan paku kecil di tanah dan menggali sedikit lumpur dari atas kuburan. Saat cangkulnya menyentuh sesuatu yang licin, ia mencium bau busuk menyengat. Cairan kekuningan keluar dari tanah dan menetes ke tangannya. Ia hampir muntah, tapi Mbah Sumo menyuruhnya menampung cairan itu ke dalam kendi. Begitu kendi penuh, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi. Lilin padam sendiri, dan dari arah pohon randu terdengar suara berat seperti napas seseorang. Bu Haji menunduk, tak berani menoleh. Jantungnya berdegup cepat, tubuhnya lemas. Tapi ia tahu ritual belum selesai. Mbah Sumo kemudian memercikan air bunga ke tanah dan berbisik pelan, seolah berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Setelah itu, mereka pergi tanpa menoleh ke belakang. Hujan berhenti seketika, dan udara malam terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kendi yang dibawa Bu Haji terasa hangat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Setibanya di rumah, Mbah Sumo mengajarinya cara menyimpan danur itu. Cairan tersebut tidak boleh dilihat orang lain, harus disembunyikan di dapur, di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Setiap pagi sebelum membuka warung, Bu Haji harus meneteskan setetes cairan itu ke dalam kuah soto pertama yang mendidih. Menurut Mbah Sumo, aroma busuk dari danur akan hilang begitu bercampur dengan rempah, tapi kekuatannya akan tetap tinggal. Bu Haji melakukannya dengan tangan gemetar. Pagi itu, kuah sotonya tampak lebih bening dari biasanya, dan aromanya jauh lebih kuat.
pelanggan yang datang memuji rasanya. Hari itu, warungnya penuh sampai malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali mendapatkan untung besar. Hari-hari berikutnya, warung itu semakin ramai. Uang datang terus, pelanggan bertambah, dan rasa sotonya semakin nikmat. Setiap kali kuah mulai berkurang, Bu Haji hanya meneteskan setetes cairan dari kendi, dan seolah keajaiban terjadi, kuah kembali harum, dan pelanggan terus berdatangan. Namun setiap kali ia melakukan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tidurnya tidak nyenyak, tubuhnya sering terasa dingin meski cuaca panas, dan kadang ia mencium bau busuk yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Kadang, ketika sedang memasak, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Malam-malam di Boyolali menjadi semakin berat. Angin yang bertiup dari arah barat selalu membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Kadang, dari dapur terdengar suara berbisik pelan yang tidak berasal dari manusia. Ritual itu tidak boleh berhenti. Setiap kali danur di dalam kendi mulai mengering, Bu Haji harus kembali ke pemakaman untuk mengambil yang baru. Ia melakukannya berulang kali, setiap 7 bulan sekali, tepat pada malam Jumat Kliwon. Setiap kali ia kembali, wajahnya semakin pucat, tapi kekayaannya semakin besar. Mbah Sumo mengingatkan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Danur itu bukan hanya cairan, tapi juga wadah bagi roh yang memberi rezeki. Selama Bu Haji menepati janji dan memberi makanan berupa sesaji di dapur setiap malam Jumat, roh itu akan menjaga warungnya agar tak pernah sepi. Namun, jika ia lupa, roh itu akan menagih dengan cara lain. Beberapa bulan kemudian, mulai muncul tanda-tanda aneh di sekitar rumah Bu Haji. Piring-piring di dapur sering jatuh sendiri. Air sumur kadang berubah keruh meski baru disiram. Ayam peliharaan sering mati mendadak dengan mata terbuka. Rafi, anak sulungnya, sering terbangun tengah malam karena mendengar langkah kaki di dapur. Ketika ia keluar kamar, ibunya selalu sudah duduk di depan tungku, menatap api tanpa suara. Warga sekitar mulai berani membicarakan perubahan itu, meski hanya berbisik. Mereka percaya bahwa kekayaan Bu Haji datang dari sesuatu yang tidak wajar, tapi tidak ada yang berani menegur atau melarang. Karena setiap orang yang mencoba ikut campur selalu tertimpa sial. Satu malam, Bu Haji lupa melakukan ritual. Ia ketiduran karena kelelahan melayani pembeli seharian. Ketika ia terbangun tengah malam, udara di kamar terasa berat, seolah seluruh ruangan dipenuhi asap. Dari dapur, terdengar suara gemericik air mendidih. Padahal kompor belum dinyalakan. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu dan mendapati kendi di sudut ruangan terbuka sendiri. Cairan di dalamnya bergelembung seperti air panas. Bau busuk menyengat memenuhi dapur. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani lupa. Setiap Jumat malam, ia selalu meneteskan sesaji dan membakar kemenyan di dapur. Dan setiap kali ia melakukannya, suara dari belakang tungku terdengar pelan, seperti seseorang menghela napas puas. Tahun demi tahun berlalu. Warung soto Boyolali itu menjadi terkenal ke seluruh kabupaten. Pelanggan datang dari berbagai daerah, bahkan pejabat dan orang luar kota. Tapi di balik senyum ramah dan keramahan Bu Haji, ada rasa takut yang terus menempel di pikirannya. Ia tahu kekayaannya tidak datang dari kerja keras semata. Ia tahu setiap rupiah yang masuk, setiap mangkuk soto yang laku, ada bagian kecil dari dirinya yang hilang. Ia tidak tahu sampai kapan tubuhnya bisa menahan beban itu. Tapi satu hal yang pasti,
Pesugihan Danur Mayat 7. Hari tidak pernah memberi sesuatu tanpa mengambil kembali. Dan ketika malam Jumat berikutnya tiba, aroma kemenyan bercampur darah segar kembali memenuhi udara Boyolali di pemakaman tua di barat desa. Di bawah pohon randu besar yang kini tampak lebih gelap dari biasanya, tanah bergoyang pelan. Dari bawah nisan muncul rembesan cairan kekuningan seperti lendir, merayap pelan menuju arah rumah Bu Haji Sriatun. Janji sudah diucapkan, dan perjanjian itu belum berakhir. Tahun demi tahun berlalu, sejak malam pertama Bu Haji Sriatun melakukan ritual danur di pemakaman tua Boyolali. Warung sotonya kini berubah total. Dari gubuk kayu di pinggir jalan menjadi bangunan permanen, berdinding keramik dan atap galvalum. Di depannya berdiri papan besar bertuliskan Soto Boyolali Bu Haji Sriatun. Resep asli turun-temurun. Setiap hari antrean pelanggan semakin panjang. Sopir truk dari luar kota berhenti di sana untuk sarapan. Rombongan keluarga datang dari Solo dan Klaten. Bahkan pejabat pemerintahan daerah sering mampir diam-diam. Semua orang setuju bahwa soto Bu Haji punya rasa yang tidak ada tandingannya. Kuahnya bening tapi gurih. Aromanya harum rempah. Dan potongan dagingnya empuk sempurna. Setiap kali pelanggan baru datang, mereka heran bagaimana perempuan setua Bu Haji masih sanggup berdiri seharian di dapur. Tubuhnya memang tampak bugar, tapi mata dan tangannya seperti tidak pernah berhenti bergerak. Setiap gerakan terlihat hafal, seperti sudah dilakukan beribu kali. Uang mengalir deras. Setiap malam, Raffi mencatat pendapatan harian dengan senyum puas. Ia tak pernah membayangkan warung kecil itu bisa menghasilkan sebanyak itu. Dengan penghasilan yang terus naik, Bu Haji membangun 2 rumah kontrakan di dekat pasar, membeli sebidang sawah di utara desa, dan mengganti mobil lamanya dengan kendaraan baru berwarna hitam mengilap bagi warga sekitar. Kehidupan Bu Haji adalah gambaran kesuksesan. Perempuan yang dulu hidup sederhana, kini menjadi dermawan yang selalu hadir di setiap kegiatan desa. Ia membantu pembangunan masjid, memberi sembako kepada fakir miskin, dan bahkan membiayai sekolah anak yatim. Tapi di balik semua kebaikan itu, ada sisi lain yang tidak pernah dilihat orang. Setiap malam Jumat, dapur Bu Haji berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Pintu selalu dikunci rapat, jendela ditutup, dan lampu dibiarkan redup. Dari luar, orang bisa melihat asap tipis keluar dari celah atap. Kadang tercium bau kemenyan bercampur bau busuk, seperti daging busuk yang dibakar. Tidak ada yang berani lewat di depan rumahnya. Malam itu, Bu Haji selalu menyiapkan sesaji di sudut dapur. Bunga 7 rupa, segelas air putih, dan semangkuk kecil nasi kuning. Di samping sesaji, kendi tanah liat berisi danur mayat diletakkan dengan hati-hati. Cairan itu masih sama seperti dulu kekuningan, bergelembung halus dan berbau tajam. Ia tahu setiap setetes cairan itu adalah kunci rezekinya. Tapi ia juga tahu setiap tetes berarti memperdalam ikatan dengan sesuatu yang tak terlihat. Seiring waktu, hal-hal aneh mulai muncul di sekitar rumahnya. Pada awalnya, hanya suara langkah kaki di malam hari, lalu suara sendok beradu dari dapur ketika semua orang sedang tidur. Kadang terdengar suara air mendidih, padahal kompor belum dinyalakan. Raffi beberapa kali terbangun dan mendengar suara itu. Tapi setiap kali ia mencoba mengecek, suara itu berhenti begitu saja. Bu Haji selalu terlihat lebih letih dari sebelumnya. Lingkar matanya menghitam, kulitnya pucat, dan bibirnya mulai kering. Namun setiap pagi,
ia tetap memaksa berdiri di dapur, seolah ada kekuatan yang memaksanya bekerja tanpa henti. Kadang, ia menatap panci besar itu lama sekali, seperti berbicara dalam hati. Setiap kali kuah soto mulai dimasak, hawa dapur berubah aneh. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangan di dinding bergerak tidak sesuai arah api. Dari luar, orang yang kebetulan melintas bisa mencium aroma sedap bercampur bau tanah basah. Ada rasa nyaman sekaligus tidak enak di dada. Semakin besar rezeki Bu Haji, semakin sering kejadian ganjil terjadi. Suatu pagi, pegawainya yang baru ditemukan pingsan di belakang warung. Katanya, ia mencium bau busuk dan melihat bayangan perempuan berjubah putih berdiri di depan tungku. Sejak itu, pegawai itu tak mau lagi bekerja di sana. Beberapa pelanggan tetap mulai membicarakan hal aneh yang mereka rasakan. Ada yang bilang ketika makan, kuah sotonya terasa terlalu panas meski baru diangkat dari kompor. Ada pula yang melihat kilatan cahaya kecil di dalam mangkuk, seperti pantulan mata seseorang. Tapi rasa sotonya begitu lezat hingga mereka tetap datang lagi keesokan harinya. Di sisi lain, Raffi mulai merasa rumah itu tidak seperti dulu. Ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan warung yang kosong. Tapi dari arah dapur terdengar suara seseorang menangis pelan. Ketika ia mendekat, bau busuk menyengat, dan suara itu berubah menjadi tawa lirih yang menakutkan. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin hari mimpi itu semakin nyata. Suatu malam Jumat, saat hujan turun deras, listrik di rumah padam. Hanya cahaya lilin kecil di dapur yang masih menyala. Raffi, yang terjaga karena kilat tiba-tiba, mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ia pikir ibunya sedang memeriksa tungku. Tapi ketika ia melongok dari tangga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan tungku ada dua bayangan. Satu jelas adalah Bu Haji Sriatun, berdiri memegang sendok kayu. Tapi bayangan lain di sampingnya lebih tinggi, lebih kurus, dan tidak punya wajah. Tubuhnya seperti diselimuti kain putih kotor, dan tangannya panjang menjulur ke arah kendi. Raffi menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Bayangan itu memegang kendi dan mengangkatnya perlahan. Saat tangan itu meneteskan cairan ke dalam kuah, terdengar suara mendesis dari dalam panci, disusul aroma busuk yang tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Setelah malam itu, Raffi tidak pernah lagi tidur di rumah. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan dekat pasar. Alasan utamanya karena pekerjaan. Tapi sebenarnya ia tidak tahan dengan suasana di rumah ibunya. Setiap kali ia pulang, ia merasa diawasi dari arah dapur. Terutama saat malam menjelang, Bu Haji sendiri tampak semakin berubah. Ia mulai jarang keluar rumah, kecuali untuk membuka warung. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang berbicara pelan, seolah sedang menenangkan seseorang yang tak terlihat. Beberapa tetangga mulai menjauh. Anak-anak kecil dilarang bermain di depan rumahnya. Mereka sering ketakutan karena mengaku melihat bayangan putih di jendela atas rumah Bu Haji saat malam hari. Bahkan tukang sayur yang biasa mengantar bahan soto berhenti datang karena setiap kali berdiri di depan dapur, punggungnya terasa panas seperti dibakar. Namun, tidak ada satupun yang berani melawan atau membicarakannya keras-keras. Karena meski semua tahu ada yang aneh, warung Bu Haji tetap membawa manfaat bagi warga sekitar. Banyak orang bergantung pada pekerjaannya, dari tukang ayam, pemasok bahan, hingga pelayan warung. Semua menikmati hasil rezeki yang keluar dari sana. Meski mereka tahu rezeki itu
tidak sepenuhnya bersih. Semakin lama, kutukan pesugihan itu mulai menunjukkan taringnya. Tubuh Bu Haji sering menggigil tanpa sebab, terutama saat matahari terbit. Kadang ia terjatuh saat memasak, tapi begitu siang datang, ia kembali kuat seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tahu sesuatu dalam dirinya mulai menurun, tapi ia tidak bisa berhenti. Satu malam, saat sedang menyiapkan sesaji, kendi tanah liat itu pecah tanpa sebab. Cairan danur yang tersisa tumpah ke lantai dan mengeluarkan bau menyengat. Seketika, lampu dapur padam. Dari arah belakang, terdengar suara berat seperti orang mengerang kesakitan. Bu Haji merangkak ke sudut ruangan sambil memeluk dada. Ia merasa seluruh tubuhnya ditekan. Pagi harinya, Raffi menemukan ibunya tergeletak di lantai dapur dengan luka lecet di tangan. Bu Haji hanya berkata bahwa ia jatuh, tapi sejak saat itu, tubuhnya benar-benar berubah. Kulitnya semakin pucat, matanya cekung, dan nafasnya terdengar berat. Namun warung tetap buka seperti biasa. Hari demi hari, aroma aneh dari dapur semakin kuat. Bau rempah bercampur bau bangkai menjadi ciri khas yang tidak bisa hilang. Anehnya, pelanggan justru semakin ramai. Mereka menganggap itu aroma khas warung soto Bu Haji. Tak ada yang sadar bahwa setiap tetes kuah yang mereka nikmati berasal dari janji lama antara manusia dan makhluk yang tidak terlihat. Danur yang tumpah malam itu tidak benar-benar hilang. Sejak kejadian itu, kadang terlihat genangan cairan kekuningan di sekitar tungku, meski lantai sudah dibersihkan. Kadang terdengar bisikan pelan, memanggil nama Bu Haji dari arah kendi yang baru. Kadang pula, panci besar bergetar sendiri, seolah ada yang mengaduk dari dalam. Semua itu berjalan bertahun-tahun, hingga tubuh Bu Haji semakin lemah dan usia semakin menua. Tapi, warungnya tak pernah sepi. Kuah sotonya tetap harum, uangnya tetap mengalir, dan orang-orang Boyolali terus bercerita tentang rahasia rasa yang tidak pernah pudar. Namun di dalam hati kecilnya, Bu Haji tahu bahwa keberkahan yang ia terima bukanlah berkah biasa. Itu adalah kutukan yang perlahan menelan hidupnya. Setiap tetes danur yang ia masukkan ke dalam kuah membawa rezeki, tapi juga mengambil sedikit dari jiwanya. Dan ketika malam Jumat kembali datang, bau danur dari dapur rumah Bu Haji tercium lagi di seluruh penjuru desa. Anjing-anjing menggonggong ke arah barat, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan suara air mendidih terdengar pelan dari rumah yang seharusnya sudah gelap. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Tapi satu hal yang mulai disadari warga Boyolali, keberkahan yang terlalu besar seringkali datang bersama harga yang tidak bisa dibayar manusia biasa. Dan bagi Bu Haji, Sriatun, harga itu baru mulai ditagih. Malam di Boyolali terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tertutup awan hitam, angin berhembus lembab dari arah sawah, dan suara jangkrik nyaris tidak terdengar. Warung soto Bu Haji sudah tutup sejak maghrib. Semua kursi disusun rapi, meja dibersihkan, dan lampu depan dibiarkan menyala temaram. Namun dari dapur rumah di belakang warung, nyala api kecil masih tampak berkedip. Raffi duduk sendirian di kamar atas rumahnya. Ia baru saja pulang dari kontrakan di dekat pasar karena Bu Haji memintanya untuk membantu persiapan hajatan kecil besok pagi. Tapi sejak ia menginjak rumah itu, suasana terasa aneh. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, dan setiap langkahnya di lantai kayu seperti menggema panjang. Ia bisa mencium bau khas dapur warung itu. Campuran rempah soto
dan sesuatu yang lebih tajam, seperti daging yang membusuk perlahan. Raffi menatap jam di dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 12 malam. Ia tahu ibunya sering terjaga di jam-jam seperti ini, biasanya untuk menyiapkan bumbu esok hari. Tapi malam itu perasaannya tidak tenang. Ia turun pelen-pelen ke dapur. Lampu redup dari arah tungku masih menyala. Dari celah pintu, terlihat bayangan seseorang berdiri di depan panci besar. Raffi menahan napas. Ia ingin memanggil, tapi lidahnya keluh. Bayangan itu terlihat membungkuk, lalu mengangkat kendi kecil dari atas meja. Kendi itu berwarna coklat tua, penuh lumut di bagian bawahnya. Dari arah kendi, keluar uap tipis kekuningan, menebar bau busuk yang menyengat. Raffi menutup hidungnya. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat cairan itu menetes perlahan ke dalam kuah mendidih. Saat tetes pertama jatuh, terdengar suara mendesis panjang, dan hawa di ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi berat, dan dari arah tungku muncul kilatan cahaya aneh seperti pantulan mata di dalam kuah. Bayangan itu kemudian menegakkan tubuhnya, dan Raffi bisa melihat wajahnya jelas. Itu ibunya, Bu Haji Sriatun. Tapi wajah itu bukan lagi wajah ibu yang ia kenal. Pucat, mata hitamnya cekung, dan di bawah kulit lehernya tampak uret-uret menonjol berwarna keabu-abuan. Tubuh Raffi kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya berdiri diam di ambang pintu sambil menatap. Bu Haji lalu menaruh kendi di lantai dan seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sesaat kemudian, api tungku padam dengan sendirinya. Suasana menjadi gelap total. Raffi mundur perlahan dan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Gambar wajah ibunya terus muncul di kepalanya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan di dapur itu. Sesuatu yang selama ini menjadi sumber rezeki sekaligus malapetaka bagi keluarganya. Keesokan paginya, warung kembali ramai. Pelanggan datang berbandong-bandong, tertawa, dan menikmati soto Bu Haji seperti biasa. Tidak ada yang sadar bahwa di bawah tungku tempat mereka memasak, ada sesuatu yang mulai berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Raffi memperhatikan ibunya bekerja. Meskipun tubuhnya tampak lemah, tangannya tetap lincah. Ia menyiapkan bumbu, memotong daging, dan mengaduk kuah seperti biasa. Tapi yang membuat Raffi tertegun adalah kendi kecil di pojok meja yang kini dibungkus kain putih dan diletakkan di atas piring berisi bunga 7 rupa. Setiap kali Bu Haji hendak menambahkan air ke panci, ia menatap kendi itu sebentar, lalu tersenyum samar. Gerakannya halus, tapi di mata Raffi, itu bukan lagi senyum manusia biasa. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam berikutnya, rasa penasaran Raffi berubah menjadi tekad. Ia ingin tahu apa isi kendi itu. Setelah memastikan ibunya tidur, ia mengambil senter kecil dan berjalan pelan ke dapur. Suara lantai kayu berderit mengikuti langkahnya. Ia tahu dapur itu penuh kenangan. Tempat ia belajar memasak, tempat keluarganya mencari nafkah, dan kini menjadi tempat yang menakutkan. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah meja. Kendi itu masih di sana. Kain putih yang membungkusnya sudah mulai kering dan berkerut. Dengan hati-hati, Raffi membuka kain itu. Bau busuk langsung menyeruak, membuat matanya perih. Di dalam kendi terlihat cairan kekuningan, kental, dan bergelembung halus. Saat ia mendekatkan wajahnya, permukaan cairan itu bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Tiba-tiba, dari dasar kendi muncul gelembung besar dan meletus perlahan, mengeluarkan aroma tajam seperti darah bercampur tanah basah. Raffi mundur selangkah
Ia ingin menutup kendi itu lagi, tapi tiba-tiba dari dalam cairan muncul kilatan cahaya kecil, seperti mata yang terbuka dan menatapnya. Ia menjatuhkan senter dan berlari keluar dari dapur. Ia tidak berani kembali ke sana hingga pagi. Ketika matahari terbit, Bu Haji bangun lebih awal dari biasanya. Ia menemukan kendi itu sudah tidak tertutup kain. Matanya langsung berubah tajam, tapi ia tidak berkata apa-apa. Sejak saat itu, ia tampak lebih diam dan dingin. Ia tidak lagi menyapa pelanggannya dengan ramah, tidak tertawa, tidak berbicara banyak. Ia hanya memasak dan menatap api tungku lama sekali setiap pagi. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Dari arah dapur, sering terdengar suara bisikan lirih. Kadang seperti suara perempuan yang menangis, kadang seperti seseorang yang memanggil nama Raffi. Setiap kali malam tiba, pintu dapur terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Uap panas keluar dari dalam, padahal tidak ada yang memasak. Raffi mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suatu sore, ketika warung hampir tutup, ia melihat seorang pelanggan perempuan muda duduk di kursi dekat dapur. Pelanggan itu makan dengan lahap, tapi wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang. Setelah selesai, perempuan itu meninggalkan uang di meja dan berjalan ke arah belakang warung. Raffi mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Ia menyusul ke dapur, dan ketika ia tiba, ruangan itu kosong. Di meja, semangkuk soto yang tadi dimakan pelanggan itu masih utuh. Uapnya masih panas, tapi tidak ada siapapun di sana. Raffi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mulai sadar bahwa warung itu tidak hanya dikunjungi manusia. Setiap malam Jumat, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang terdengar suara air mendidih, meski tidak ada panci di atas tungku. Kadang kendi bergoyang sendiri, dan dari dalamnya keluar asap tipis, seperti kabut. Bu Haji tetap tenang. Ia tahu, itu bagian dari perjanjian yang ia buat bertahun-tahun lalu. Tapi tubuhnya semakin melemah. Setiap pagi, darah keluar sedikit dari hidungnya. Ia menutupinya dengan kain dan tetap memasak seperti biasa. Raffi mulai curiga bahwa pesugihan ibunya melibatkan Danur mayat yang baru. Ia sering melihat ibunya pergi diam-diam ke arah pemakaman tua di pinggir desa saat dini hari. Ia mengikuti dari jauh dan melihat Bu Haji duduk di depan salah satu makam sambil membawa kendi baru. Dari situ, ia sadar perjanjian itu belum berakhir. Suatu malam, ia memberanikan diri memeriksa kendi itu lagi. Tapi kali ini, isi kendi sudah berubah. Cairannya lebih pekat dan berwarna merah kehitaman. Permukaannya beriak seperti sedang mendidih pelan. Dan dari dalam terdengar suara kecil seperti rintihan. Ketika Raffi menatap lebih lama, cairan itu memantulkan bayangan wajah ibunya. Tapi wajah itu tampak tua, rusak, dan tertutup darah. Ia menutup kendi itu dan berlari keluar rumah. Tapi di ambang pintu, ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, Bu Haji berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak seperti mata manusia. Raffi bisa merasakan hawa dingin menusuk dari tatapan itu. Malam itu menjadi malam terakhir Raffi tidur di rumah itu. Ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan ibunya dan warung yang telah menjadi sumber rezeki sekaligus malapetaka. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia pesugihan Danur itu tidak akan berhenti hanya karena ia pergi. Selama warung itu masih berdiri, selama kendi itu masih penuh, dan selama kuah sotonya masih mendidih,
Di atas tungku, roh yang memberi kekayaan itu akan tetap tinggal di sana. Dan di tengah keheningan malam Boyolali, dari arah dapur warung soto Bu Haji, suara air mendidih kembali terdengar, disertai aroma busuk yang menusuk hidung, seolah mengingatkan bahwa perjanjian lama belum berakhir. Sejak kepergian Raffi, rumah dan warung soto Bu Haji Sriatun terasa lebih sepi. Dulu setiap pagi selalu terdengar suara panci, tawa pelanggan, dan hiruk-pikuk para pekerja. Sekarang, suara itu berganti dengan kesunyian dan langkah pelan seorang perempuan tua yang semakin kurus. Bu Haji masih membuka warung setiap hari, meski tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih. Namun, tangan tuanya tetap sigap mengaduk kuah soto, seolah tidak ada yang berubah. Pelanggan tetap datang, meski jumlahnya tidak sebanyak dulu. Banyak yang mulai takut dengan gosip yang menyebar tentang warung itu. Beberapa orang mengatakan mereka pernah melihat sosok bayangan putih di dapur saat malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam warung yang sudah tutup. Cerita-cerita itu menyebar cepat, membuat sebagian pelanggan memilih tempat makan lain. Bu Haji tidak peduli. Ia tetap memasak setiap pagi, tetap membuka warung, dan tetap menaruh kendi di sudut dapur. Kendi itu kini berwarna lebih gelap, seperti diselimuti jelaga. Di sekelilingnya tumbuh lumut tebal, dan dari dalamnya kadang keluar uap kekuningan yang menggantung di udara. Setiap kali menatap kendi itu, Bu Haji merasa sesuatu di dalamnya bergerak. Kadang ia melihat bayangan wajah samar di permukaan cairan. Kadang ia mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. Ia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Hari demi hari berlalu. Tubuh Bu Haji semakin lemah. Ia sering batuk hingga darah keluar dari mulutnya. Tapi setiap kali mencoba berhenti memasak, sesuatu dalam dirinya menolak. Setiap malam Jumat, tangan dan kakinya bergerak sendiri menuju dapur, menyalakan tungku dan membuka kendi, seolah ada kekuatan yang memaksa. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar di langit Boyolali, membuat seluruh rumah bergetar. Warung sudah tutup sejak sore, tapi lampu dapur masih menyala. Bu Haji duduk di lantai, menatap kendi yang kini terbuka. Cairan di dalamnya bergolak, mengeluarkan uap tebal dan bau busuk yang lebih kuat dari biasanya. Dari dalam uap itu muncul bentuk samar, seperti wajah manusia, tanpa kulit, hanya daging merah dan mata berwarna hitam. Wajah itu menatap langsung ke arah Bu Haji. Suara lirih bergema dari dalam kendi, tidak jelas dari mana asalnya. Bu Haji merasakan kepalanya berat. Ingatannya melayang kembali ke malam pertama. Ia melakukan ritual di pemakaman tua. Saat itu, suara yang sama berjanji memberi kekayaan 7 turunan. Kini, suara itu datang lagi, tapi bukan untuk memberi, melainkan untuk menagih. Tiba-tiba kendi itu bergoyang hebat. Uapnya keluar semakin banyak. Dinding dapur bergetar, panci-panci bergemerincing, dan lantai mulai retak di sekeliling kendi. Dari retakan itu, keluar cairan kekuningan yang sama, menyebar ke seluruh ruangan. Bau busuknya memenuhi rumah. Bu Haji berusaha berdiri, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, seperti dipegang dari bawah lantai. Ia mencoba meraih pintu dapur. Namun dari dalam kendi muncul tangan panjang berwarna hitam, dengan kuku tajam dan lendir menetes. Tangan itu meraih kakinya dan menariknya ke arah kendi. Ia berteriak dalam hati, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terseret perlahan ke tengah dapur.
Kendi itu kini membesar, mengeluarkan suara seperti seseorang tertawa pelan. Cairannya berputar cepat, dan dari dalamnya muncul bentuk tubuh besar, samar seperti asap bercampur darah. Wajah makhluk itu tidak utuh. Mulutnya lebar hingga ke telinga, matanya bolong, dan di kepalanya ada kain kafan robek. Bau mayat yang membusuk menyebar ke seluruh rumah. Makhluk itu menatap Bu Haji yang kini berlutut di depannya. Udara di dapur menjadi dingin, seperti ruang bawah tanah. Lilin di atas meja padam, hanya cahaya kekuningan dari kendi yang menerangi ruangan. Bu Haji tahu, makhluk itu datang untuk menagih janji yang pernah ia buat. Janji yang selama ini memberinya rezeki dan kekayaan. Makhluk itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Bu Haji. Dari arah tubuhnya keluar suara yang dalam, seperti bergema di dalam tanah. Suara itu berbunyi seperti nama-nama keturunan. Bu Haji menunduk, gemetar, menyadari bahwa yang akan menjadi bayaran bukan hanya dirinya, tapi juga darah dari garis keluarganya. Tubuhnya mulai kaku, kulit tangannya mengelupas perlahan, darah merembes dari sela kuku, dan rambutnya rontok satu persatu. Kendi itu berputar semakin cepat, dan dari dalamnya muncul bayangan wajah Bu Haji sendiri, muda, segar, tersenyum seperti saat pertama kali membuka warung. Lalu semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan warung soto Bu Haji dalam keadaan terbuka. Panci kuah masih di atas tungku, tapi tidak ada api. Di meja dapur, kendi tanah liat itu pecah menjadi dua, dan di sekitarnya terdapat noda kekuningan kering seperti bekas cairan. Tidak ada tanda-tanda Bu Haji dimanapun, hanya bau busuk yang masih tertinggal di udara. Raffi mendengar kabar itu beberapa jam kemudian. Ia pulang dengan tergesa dari kontrakannya di pasar. Saat tiba, rumah itu sepi. Di dalam dapur, ia menemukan bekas retakan di lantai dan pecahan kendi yang sudah menghitam. Ia memungut satu bagian kecil dari pecahan itu, dan saat menyentuhnya, rasa dingin menjalar dari ujung jari sampai ke bahunya. Ia menatap ke arah tungku yang sudah padam. Di sana, di dalam panci besar tempat ibunya biasa memasak soto, masih tersisa sedikit kuah berwarna kuning gelap. Ia menatap permukaannya dan tertegun. Di dalam kuah itu, samar-samar terlihat bayangan wajah Bu Haji Sriatun, tersenyum lemah, lalu menghilang pelan. Raffi menjatuhkan sendok dari tangannya. Ia mundur perlahan, menutup hidung karena bau menyengat yang tiba-tiba keluar dari panci. Ia berlari keluar rumah, tapi saat membuka pintu belakang, angin dingin bertiup dari dalam, membawa suara samar seperti bisikan. Bisikan itu memanggil namanya. Sejak hari itu, warung soto Bu Haji ditutup. Warga desa menganggap tempat itu terkutuk. Beberapa kali, ada orang yang mencoba membuka kembali warung di lokasi yang sama, tapi tidak pernah bertahan lama. Mereka mengeluh tentang bau aneh dari dapur dan suara air mendidih setiap malam Jumat. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibiarkan kosong. Dindingnya retak, atapnya berlumut, dan tulisan Soto Boyolali Bu Haji Sriatun di papan depan memudar termakan waktu. Namun, setiap kali hujan turun, warga sekitar masih mencium aroma soto yang kuat dari arah rumah itu. Aroma rempah yang lezat bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Anak-anak desa sering menantang satu sama lain untuk mendekat. Mereka mengatakan, jika berani berdiri di depan pintu dapur tengah malam, seseorang akan mendengar suara sendok beradu dari dalam. Kadang terdengar air mendidih, kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan. Beberapa saksi bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan tua duduk di dekat tungku, mengenakan kain lusuh
dan menatap kendi yang kini kosong. Raffi tidak pernah kembali lagi ke Boyolali. Ia meninggalkan semua yang berhubungan dengan masa lalunya. Namun, di malam-malam tertentu, ia masih bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di dapur warung lama mereka. Di atas meja ada kendi yang utuh kembali, dan dari dalamnya keluar uap kekuningan. Setiap kali uap itu membentuk wajah ibunya, ia terbangun dengan tubuh dingin dan bau busuk masih menempel di hidungnya. Kini, legenda tentang warung soto Bu Haji menjadi cerita turun-temurun di Boyolali. Warga menyebutnya Soto Danur Mayat 7 Hari. Sebuah kisah tentang keserakahan manusia yang ingin kaya 7 turunan, tapi lupa bahwa setiap perjanjian dengan dunia gaib selalu memiliki harga yang harus dibayar, dan di antara reruntuhan dapur tua itu, kendi tanah liat masih ada, terkubur sebagian di tanah lembab, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menyentuhnya lagi. Karena bagi makhluk yang tinggal di dalam kendi itu, janji belum sepenuhnya lunas.